dengan Bapak Muhammad Aldiran. Selamat malam. Selamat malam, Pak Saifuddin. Ya, selamat malam. Saya ingin bertanya ke Pak Saifuddin. Kalau menurut Pak Saifuddin Ibrahim ya, menurut Bapak Yesus itu ciptaan bukan? Menurut saudara apa? Saya ingin bertanya ke Pak Saifuddin. Menurut Pak Saifuddin Ibrahim, Yesus itu adalah pencipta. Anda buka Yohanes 1 ayat 2 dan 3, baca sendiri. Kalau menurut Bapak, Yesus ciptaan bukan? Ya, itu jawaban saya. Saya nggak boleh menjawab di luar dari Alkitab. Tapi menurut Bible, Kolose pasal 1 ayat 15, di dalam teks bahasa Yunani terdapat kata tiseos. Saya tidak mau bahasa Yunani. Abdul, kamu jangan ngomong ini ya. Kitab Anda itu kan teks bahasa Yunani Perjanjian Baru. Di sana ada kata tiseos. Tiseos ini artinya diciptakan. Bapak bisa lihat Kolose pasal 1 ayat 15. Saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada kata tiseos. Artinya Yesus itu ciptaan Tuhan, Pak. Lantas bagaimana nasib Anda sekarang? Sementara Yesus sudah diinformasikan oleh Bible, dia hanya ciptaan loh. Dan itu Bible Anda sendiri. Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Emang kenapa dengan kalimat itu? Yang menjadi persoalan di Kolose pasal 1 ayat 15, di dalam teks Yunani ada kata tiseos yang artinya diciptakan. Artinya Yesus ini hanya ciptaan, Pak, bukan Tuhan. Saya baik-baik, Abdul, baca baik-baik, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Maksudnya di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Lo itu jangan baca yang Pak. Lain. Itu kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Kolose pasal 1 ayat 15. Bagaimana? Di ayat, jelas, Pak. Di sana di Kolose pasal 1 ayat 15 terdapat di kata tiseos. Tiseos ini tiseos ini artinya diciptakan, Pak. Berarti Yesus ini hanya ciptaan dong. Saya bicara sesuai teks Bible loh. Saya bukan berasumsi. Mohon maaf Pak Saifuddin. Saya tidak berasumsi, tapi saya bicara sesuai teks di dalam Bible Anda. Ada kata diciptakan dalam bahasa Yunani tiseos. Artinya Yesus ini hanya ciptaan loh. Dan itu dikuatkan Pak Saifuddin. Di dalam dengar baik-baik Dul. Dul, jangan ngotot dengan saya, Dul. Baca ayat yang lain. Saya bicara sesuai isi Bible, dulu saya, Dul. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu ini Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Dul, jangan kamu putar-putar saya dengan ayat-ayat yang kamu mau saya bingungkan dengan saya gitu loh. Kalau saya, lu jangan main bingung-bingung orang. Pak Saifuddin, lu hanya mencari ayat-ayat yang dibelok-belokkan sama lu gitu. No. Pak Saifuddin, argumentasi Anda kontradiksi dengan Yohanes pasal 5 ayat 30. Di ayat tersebut Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukti Yesus itu tidak memiliki sifat Tuhan. Ada sebagai manusia pada tidak ada kata manusia di sini. Pak Saifuddin Ibrahim jangan berasumsi. Pak Saifuddin Ibrahim jangan berasumsi. Kamu tidak kita tahu bukti dong. Apa yang dimaksudkan dengan teologi Kristen. Beda jauh dengan teologi dan pemahaman saudara. Saya tidak berasumsi loh. Saya
berbicara sesuai teks dalam Anda Bible Anda. berasumsi karena saudara tidak percaya kepada Yesus Saya tidak sebagai berasumsi. Tuhan dan Saya menggunakan juru teks di selamat. dalam Bible Kalau Anda. Anda itu Di dalam beres, Bible Anda, Kolose pasal 1 ayat 15 terdapat kata Theos yang artinya diciptakan. Berarti kan Yesus itu ciptaan bukan Tuhan. Jadi argumentasi Anda yang menyebut Yesus Tuhan gugur dong. gugur bagaimana? Baca ayat yang lain. Oh no. Itu ayat jelas Pak. Theos artinya diciptakan. Berarti Yesus itu hanya ciptaan. Jelas dong. Saya bicara sesuai teks dalam Bible. Tidak berasumsi. Lu bicara jangan asal ngomong begitu dong. Oh tidak Pak. Gitu. Saya bicara sesuai teks Bible Anda. Kolose pasal 1 ayat 15. Anda jangan melihat hanya satu ayat. Saudara Muhammad gitu ya. Dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi dia yang awal dan yang akhir. Yesus bukan yang awal, Pak. Di dalam perjanjian lama tidak ada sebutan nama Yesus. Bapak jangan berasumsi ya. Kita bicara sesuai bukti loh. Bapak, ini mohon maaf, Pak. Alkitab saya yang ngomong, bukan Alkitab kamu. Saya yang pegang sekarang ini. Tapi persoalannya di perjanjian lama tidak ada nama Yesus, Pak. Bapak jangan berasumsi. No. Kita bicara sesuai bukti ya. Kita sesuai bukti loh. Tapi dengarkan firman Tuhan, karena Alkitab itu dari awal Kejadian sampai Wahyu. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah lu ngomong apa lagi dengan itu? Saudara mau berargumentasi apa lagi? Masalahnya logika tidak, Anda, Pak dengarin baik-baik. Logika Bapak dengan teologi Bapak beda jauh langit dan bumi. Gitu masalahnya. Masa Yesus tidak berkuasa, Pak. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ayat yang Bapak tunjukkan kontradiksi loh. Ingat loh, Bapak sampai saat ini belum bisa membuktikan Yesus adalah Tuhan pada saya. Bapak gagal membuktikan Yesus Tuhan pada saya. Bapak gagal total membuktikan Yesus adalah Tuhan pada saya. Ayo dong Pak, tunjukkan dong. Otak saudara yang kebalik. Sekarang begini, bisakah Bapak tunjukkan pada saya ayat Bible yang Yesus mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani, yang dalam bahasa Inggrisnya God, yang dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan? Bapak bisa nggak? Ya bisa saya buktikan banyak sekali. Silakan tunjukkan. Mana? Satu. Yesus sampai sekarang masih hidup. No. Tunjukkan pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani, yang dalam teks bahasa Inggris adalah God. Yang Theos atau God ini artinya adalah Tuhan sejati, tidak ambigu. Yesus masih hidup sampai sekarang. Kalau begitu, malaikat pun masih hidup, Pak, tapi dia tidak pernah jadi Tuhan, Pak. Malaikat pun masih hidup sampai hari ini, tapi tidak pernah jadi Tuhan. Beda malaikat. Malaikatnya. Dia selalu di dalam Alkitab itu, apalagi kalau sampai pada titik Alfa dan Omega. Kalau di dalam Al-Quran surat Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ayat itu diarahkan pada Allah ya, sesuai ayat ke-1. Ayat itu diarahkan pada Allah sesuai ayat ke-1, bukan ke Yesus. Jadi tidak bisa Anda menafsirkan seperti itu. Kalau begitu karena Alfa dan Omega. Di ayat yang lain Yesus itu tahu apa yang ada di dalam rumah. Yesus tahu apa yang ada di hati manusia. Yesus tahu waktu dia masih hidup. Begitu. Tapi persoalannya Bapak sampai saat ini tidak bisa loh menunjukkan pada saya pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggrisnya God. Tapi berarti kalau Bapak, Pak Saifudin, mohon maaf Pak Saifudin, kalau Bapak gagal membuktikan, berarti Bapak statusnya gagal membuktikan Yesus Tuhan pada saya. Fix. Lah, kalau saya gagal membuktikan Tuhan Yesus kepada kamu, apa urusannya? Berarti Bapak gagal. Dalam imanmu sekarang. No, Bapak. Dengan Bapak gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dengan Bapak gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dengan Bapak gagal membuktikan Yesus adalah Tuhan pada saya, berarti Bapak secara tidak langsung sudah mengaku Yesus bukan Tuhan. Oh ya. Dengan Bapak tidak bisa menunjukkan ayat Bible yang Yesus mengaku sebagai Theos, berarti Bapak secara tidak langsung sudah mengaku Yesus bukan Tuhan.
Fix ya, yang Pak. saya sebarkan, yang saya sampaikan kemanapun sampai detik ini. Lu jangan ngomong kesimpulan itu kesimpulan itu kadrun. Kesimpulan kadrun itu mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak percaya Yesus Tuhan. Lah itu kan kesimpulan kadrun. Ya faktanya memang di dalam Bible Yesus tidak pernah mengaku sebagai Theos. Makanya saya tantang Bapak Ya, tunjukkan ayo itulah mana ayatnya. kesimpulan kadrun. Kalau Ya kadrun berarti punya Bapak gagal kesimpulan ya. begitu, Bapak seorang saya terima Saifuddin Ibrahim kasih. gagal total membuktikan Yesus adalah Theos atau Tuhan. Baik Pak. Terima Bagus. kasih. Bagus. Terima Ya kasih. bagus lah. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima Oke. kasih. Anda gagal total buktikan Yesus adalah Theos Tuhan. Terima kasih. Kamu mau bilang saya gagal total, kamu bilang saya bukan guru besar. Daripada imam besar kabur, enggak bertanggung jawab terhadap undang-undang dan hukumnya, apa artinya itu? Tapi fakta tertulis di Bible Yesus hanya Fakta ciptaan ya Pak. tertulis Kolose pasal 1 imam ayat besar 15. hanya buang ayat Kolose besar. pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Fix ya Pak. Oke. Pak Terima Admin, kasih. satu hal lagi Pak Admin. Pak Admin, satu hal lagi ya, mungkin Pak Admin. untuk Satu hal lagi untuk- saja, satu iya. lagi, nggak apa-apa ya. ya mengenai apa nih Pak? Ya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Boleh. Boleh. Pak Saifuddin, satu silakan. lagi ya, satu lagi ya. Satu lagi ya. Iya silakan. Apa? Pak Admin, Apa? kesimpulannya Bapak gagal total membuktikan Yesus adalah Theos. Oh enggak. Terima kasih. Saya kira salah itu Pak. Pak Muhammad telah salah menyimpulkannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke dengan Pak Barus. Selamat malam Pak Barus. Malam, Ya, malam. Shalom. Silakan. Shalom, dengar suara saya, Pak? Dengar. Oke. Halo? Oke. Ya. Sebenarnya saya mau menjawab si Abdul itu tadi, tapi nggak bisa ya. Hanya satu-satu, Pak. Nggak, saya tadi hanya mau menjawab Abdul tadi tentang ketuhanan Yesus itu, tapi nggak bisa ya. Ya, boleh. Jawab aja, Ya Pak. boleh, nggak apa-apa. Dijawab aja Pak, nggak apa-apa. Yesus itu kan adalah firman. Makanya saya sebenarnya ingin menjelaskan sama dia secara bahasa sederhana saja gitu. Ada Ya. beberapa ayat yang dikatakannya, saya sebenarnya mau bertanya. Dia kan keberatan bahwa Yesus itu adalah yang utama dari segala ciptaan. Kan begitu dari Pak di Kolose itu tadi kan? Ya. Halo? Saya juga mau bertanya, Allah itu kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu utama nggak di hadapan ciptaan? Kan sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan yang nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi masalahnya Abdul tadi kan sudah nggak bisa kita jawab. Kemudian makanya saya ingin juga menunjukkan bahwa sebenarnya ya Yesus itu berulang kali mengatakan dirinya Tuhan. Ya. Baik di dalam Matius 12 ayat 8. Hanya mungkin ya Tuhan itu kan dalam bahasa Ibrani kan dalam bahasa Yunani kan bukan hanya Theos, Kurios juga termasuk Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus sendiri juga mengatakan bahwa dia adalah terang. Terang itu kan kalau dalam bahasa Arabnya mungkin Pak Saifuddin kan lebih tahu itu. Nama-nama Allah itu yang 99 itu kan. Salah satunya ya terang, jalan, kebenaran. Sebenarnya kalau kita baca ayat Yohanes 14 ayat 6 itu ya Yohanes 14 ayat 6 itu sebenarnya Yesus itu mengatakan dia itu adalah Tuhan gitu loh. Karena dia mengatakan terang, salah satu nama-nama Allah di dalam Alkitab itu kan ya seperti yang disebutkan Yesus itu tadi. Kemudian yang paling seru tadi itu Yohanes 5 ayat 30 ya. Di mana dikatakan bahwa di situ itu sebenarnya Yesus itu mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Artinya ketika Yesus berbuat, segala perbuatannya itu adalah perbuatan Tuhan yang dilakukannya. Jadi ketika dia mengatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sebenarnya yang mengatakan bahwa segala yang kulakukan ini adalah perbuatan Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang ya memang bahasa Alkitab ini kita harus pahami secara menyeluruh, secara detail. Contohnya kalau saya kenapa tidak Tuhan? Karena saya bisa berbuat atas kehendak saya sendiri. Itulah yang disebut dengan dosa. Nah, tapi Yesus tidak bisa tidak melakukan itu karena dia memang ya nggak bisa berbuat dosa gitu. Itulah artinya Tuhan. Makanya dia ingin menjelaskan kepada kita semua manusia bahwa segala yang dilakukannya itu adalah Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Artinya dia itu ya Tuhan.
Makanya saya tadi mau berbicara dengan apa tadi itu. Satu lagi tentang ciptaan. Saya pun kadang-kadang bertanya juga, ini mungkin Pak Saipudin lebih paham lagi kan. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan itu ada yang menciptakan atau tidak, Pak Saipudin? Ya, Tuhan ya tidak diciptakan. Dia dari awal sampai akhir. Tapi begini pula ini Pak, ini pemikiran saya ya. Mungkin kalau sebelum saya salah ya nggak ada masalah lah. Kalau Tuhan tidak diciptakan, lalu Tuhan itu nggak ngerti kapan dia ada gitu lah maksud saya. Ini pertanyaan saya nih sebagai umat Kristen gitu. Ya. Karena ternyata hanya Alkitab sendirilah yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada yang menciptakan. Kalau kita baca mungkin di Keluaran berapa ya? Keluaran 3 ayat 14 atau 15 lah itu. Aku adalah aku. Itu saya tangkap seakan-akan bahwa aku ada karena aku gitu. Jadi dia ada atas dirinya sendiri gitu. Tidak ada yang menciptakan selain dia gitu. Dia gitu. Tapi kalau ada katanya Tuhan yang tidak diciptakan, berarti Tuhan itu kapan adanya gitu. Makanya disebut Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kapan awalnya ya dia sendiri yang tahu. Kapan akhirnya ya itu kuasa. Makanya dia disebut yang maha kuasa. Karena dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Itu tanggapan saya sebenarnya. Makanya saya tanya tadi dia itu, si Abdul itu tadi, kalau dia mengatakan bahwa Tuhannya tidak ada yang menciptakan, lalu dia datangnya dari mana? Nah itu kan. Itu maksudnya. Makanya kalau di dalam Alkitab ini kan udah jelas, aku adalah aku. Saya rasa Pak Saipudin bisa memahaminya bahwa sebenarnya itu dia mengatakan aku ada karena aku gitulah. Kalau bahasa nah, aku ada karena aku, berarti aku, keberadaanku oleh karena aku dan untuk aku gitu. Itulah makanya disebut dia. Jadi makanya dia, kalau eternal. Jadi dia selamanya ada karena selamanya ada dan tidak ada yang menciptakannya gitu. Yang mengadakan dia itu kan dia sendiri, Pak. Iya. Kalau tidak ada yang mengadakan dia, berarti dia tidak ada gitu. Tapi dia mengadakan dirinya sendiri sehingga dia mengatakan aku ada. Mungkin begitu dia. Saya tadi mau menjawab Pak si Abdul itu tadi. Saya mau tanya dia Tuhannya tercipta atau tidak gitu. Kalau tidak ada, lalu kok ada gitu. Iya. Jadi sebenarnya kehadiran Yesus itu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada oleh karena dia gitu. Itu mungkin pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang saya apa tadi kan. Sama seperti di Yohanes 5 ayat 30 ya. Jelas-jelas Yesus itu mengatakan bahwa dia itu dengan Bapa itu sama. Sehingga dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak Bapa yang melakukannya gitu. Kenapa? Karena dia itu ya Bapa itu sendiri gitu. Kalau saya kan bisa seperti setan, iblis, bisa berbuat dia sesuai dengan kehendaknya sendiri kan gitu. Makanya dia disebut dengan makhluk. Tapi Yesus Kristus memang nggak bisa berbuat ya, bukan maksudnya nggak. Memang dia berbuat ya atas kehendak Bapa karena dia dengan Bapa itu satu gitu, nggak bisa berpisah. Karena dia esa gitu. Itu yang maksud saya Pak. Jadi sebenarnya Yohanes 5 ayat 30 itu salah satu bukti bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Karena Yesus itu adalah firman daripada Bapa itu sendiri. Kalau maksud saya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak Barus ya. Kita yang selanjutnya Pak Bahrun. Selamat malam, Pak Bahrun Tarigan. Ini oke. Ya, silakan. Ditujukan ke siapa pertanyaannya nih Pak? Untuk Pak Abdul tadi mungkin. Pak Abdul. Bisa dengar Pak? Ya. Bisa Pak Saipudin? Ya. Untuk Pak Abdul tadi. Untuk Pak Abdul. Mungkin Pak Abdul bisa membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong gitu. Akhirnya pengertiannya terpisah-pisah, nggak nyambung. Demikian juga Pak Abdul itu dalam rangka menguasai kitab sucinya Al-Quran. Saya kira cuma gitu aja Pak moderator, Pak Saipudin. Terima kasih.
Ya. Oke. Terima Baik, kasih. Pak, terima kasih. Ya. Saya di sini mau ngomong tadi ke si Pak Nano tadi tuh ya. Karena dari tadi sebutnya Nano mulu tadi tuh. Saya sudah agak geram sih tadi sih dengerin dia. Jadi untuk si Pak Nano tadi itu dia kalau mau baca lain kali Yohanes 13 ayat 13 gitu loh. Dia kan tadi minta bukti bahwa kapan Yesus ngomong dia adalah Tuhan. Dan itu bukti kan ada di sana tertulis ketika dia berbicara kepada para muridnya, engkau mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Memang benar bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Jadi udah nggak bisa diperdebatkan lagi kalau bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau boleh jujur, saya bisa pindah pun itu juga karena ayat itu. Saya kaget, kok bisa ada tertulis di situ Yesus mengaku dirinya Tuhan. Selama ini kan para kadrun-kadrun kan berbilang Yesus itu adalah bukan Tuhan. Cuman mereka berpikir kata tadi Pak Narunano tadi itu ngomong ada di perjanjian lama bilang itu adalah Allah. Lantaran padahal itu bukan. Kalau menurut saya Allahnya mereka dengan Allah kita kan beda. Mereka zat, sedangkan kita adalah roh. Ya udah jelas berbeda gitu sih Pak menurut saya ya Pak ya. Mungkin Pak Saifuddin kan lebih paham gitu entah pemikiran saya gimana. Saya berpikir seperti itu Pak karena saya juga orang baru pindah juga sih Pak gitu Pak. Iya, kalau Allah mereka itu bikin surga di sana itu pokoknya nge-seks melulu. Kalau Yesus bilang di surga nggak ada lagi kawin mawin, kan beda jauh Allah mereka dengan Allah kita gitu. Iya, apalagi Allah halak Batak beda lah. Iya benar juga. Tapi saya nggak lari ke ayat itu tadi di Yohanes 13 ayat 13 saya nggak lari begitu karena nanti dia lari lagi ke bahasa Yunani begitu Lord gitu nanti ke sana larinya tapi biar langsung dipukul begitu saja kadrun itu gitu orang kadrun itu kalau dilawan pakai logika orang Kristen ya kita kalah. Logika kadrun harus dilawan dengan logika kadrun karena Abi ini pernah dulu jadi kadrun ya sekalian kita gila gitu caranya. Oke Pak siap Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke baik diingatkan juga mungkin bagi yang mau bertanya dengan Ibu Naomi juga dipersilakan ya bagi teman-teman semua yang mau bertanya. Masuk selanjutnya dengan David. Selamat malam, Shalom. David. Halo, Shalom. Ya, silakan Pak David. Sudah jelas ya? Ya, jelas. Oh ya. Shalom Pak Saifuddin dan Bu Naomi. Shalom. Iya. Ini saya juga sama kayak yang sebelumnya, saya geram juga sebenarnya. Itu dia membuat contoh Kolose 1 ayat 15. Saya bacakan kembali ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia itu Yesus. Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang diciptakan ini itu Yesus itulah yang paling utama dan yang paling terakhir gitu loh. Dia tuh udah makanya dia itu bukan diciptakan di sini terminologinya. Dia itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu loh maksudnya. Bukan diciptakan itu yang ditekankan, tapi gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu loh maksudnya. Yang sulung dari apapun. Gambar gitu. Allah yang tidak kelihatan itu yang nyata itu Yesus, yang tidak kelihatan itu Allah. Gitu maksudnya. Jadi si Dul Kampret itu dia kepalanya di bawah, dia kencingin kepalanya sendiri gitu. Itu makanya disebut kampret. Betul. Dan di ayat selanjutnya itu juga sudah jelas karena di dalam dialah, di dalam Yesus
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi dan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu udah jelas sekali, dia itu udah pencipta semuanya itu, Yesus itu. Dia itu justru malah senjata makan Tuhan kalau saya bilang. Karena main asal diciptakan itu pun cuma ambil kata diciptakan dan asal comot. Padahal diciptakan di sini maksudnya dibandingkan dari segala yang diciptakan, Tuhan Yesuslah Alfa dan Omega dari gambar Allah yang kelihatan gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita biarkan kadrun itu terlilit, terperangkap oleh omongannya sendiri, sehingga kadrun dan kadrun wati yang lain yang mendengar baik-baik itu channel Saifuddin Ibrahim bertobat gitu. Iya Pak, betul sekali. Dan satu lagi nih Pak ya, yang saya mau tekankan, ini para kadrun ini terima kasih banyak loh, sudah mau meriset Alkitab kami gitu loh. Sementara kalian tidak meriset Al-Quran kalian gitu loh. Alkitab kita terus yang digodok, dicari kata per kata, yang salah. Itu tidak ada. Tahu nggak, Alkitab itulah buku pegangan bagi manusia di dunia ini. Udah cukup. Tidak ada hadis, tidak ada pengertian apapun, terjemahan, tidak ada. Cukup satu, Alkitab. Itu cukup bagi orang Kristen. Itu saja. Iya. Terima kasih buat para kadrun sudah mau meriset dengan berat, dengan susah payah mencari segala jenis kesalahan yang ada di kami. Terima kasih sudah mau rajin baca Alkitab. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Baik, terima kasih ya Pak David.